Salam hangat untuk hari ini kawan. Kali ini saya akan menyajikan 10 partai catur dengan skakmat tercepat yang terjadi hanya dalam 2-8 langkah saja. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu kawan. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir. Dalam pertandingan ini, Diemer memegang bidak putih dan dimenangkan oleh Emil Joseph Diemer dengan hanya dalam 8 langkah saja. Pertandingan dimulai dengan memainkan D4, D5, E4, pion makan pion, dan kuda C4 mengancam pion E4. Pion E5, kuda makan pion, dan pion makan pion. Dalam posisi ini, kuda F3 mengancam pion merupakan sebuah opsi, namun Diemer memainkan gajah ke B5 skak. Pion menutup, gajah C4, dan hitam merespon dengan langkah yang kurang akurat, yaitu gajah E6, menantang pertukaran. Jika pertukaran diterima dengan gajah pukul gajah, maka langkah yang mungkin akan terjadi adalah pion makan gajah. Menteri H5 skak, pion menutup, dan menteri E5 mengancam benteng. Dan jelas, dalam posisi ini analisis komputer menunjukkan bahwa putih memiliki posisi yang jauh lebih diunggulkan. Pada langkah ke-7, putih tidak memakan gajah, namun menggerakkan menteri ke E2. Sebuah langkah jebakan yang dilakukan oleh Diemer. Dan hitam yang terlalu agresif melakukan langkah blunder dengan gajah memakan gajah. Jelas, dalam posisi ini skakmat tidak bisa dihindari dengan menggerakkan kuda ke F6 double skak. Dan ini adalah skakmat. Permainan selesai. Dalam pertandingan ini, Greco memegang bidak putih dan dimenangkan oleh Greco dengan hanya dalam 8 langkah saja. Pertandingan dimulai dengan memainkan E4, B6, persiapan V1 gajah, D4, dan gajah B7, open defense. Gajah dikembangkan dan pion F5, mengorbankan pion, dengan maksud jika pion diterima, maka ada gajah yang telah bersiap memakan pion G2. Namun strategi jebakan ini jelas sebuah blunder. Greco menerima pengorbanan dan gajah makan pion sesuai rencana hitam. Dalam posisi seperti ini, silakan kawan-kawan tebak apa langkah terbaik untuk melakukan serangan balik terhadap hitam. Greco melakukan langkah terbaik dengan menggerakkan menteri H5 skak. Pion menutup, langkah paksaan, pion makan pion, lanjut Greco. Dan dalam posisi ini, langkah terbaik yang bisa dilakukan hitam adalah memberikan ruang gerak bagi raja dengan menggerakkan gajah. Karena jika pion makan pion, jelas sebuah skakmat. Dan jika serangan ini diabaikan oleh hitam, maka discover skak dari Greco tidak bisa dihindari. Sayangnya hitam mengantisipasi serangan ini dengan langkah total blunder, yaitu kuda loncat mengancam menteri. Dengan harapan, jika discover skak terjadi, maka kuda dapat pukul menteri. Namun setelah Greco melanjutkan rencana dengan pion kali pion, discover skak, kuda makan menteri, sesuai strategi sesat dari hitam, dan Greco melangkahkan gajah ke G6 skakmat. Permainan selesai. Dalam pertandingan ini, Oskar Jonasson bermain sebagai putih dan Wolfried Dietler bermain sebagai hitam yang berlangsung hanya dalam 7 langkah. Permainan dibuka dengan kuda C3, pion E5, kuda F3, pion D6, pion E4, gajah G4, memaku kuda
dan gajah C4. Jika kawan-kawan bermain dalam posisi ini, terdapat sebuah jebakan yang sangat mematikan, yaitu disebut legal trap. Dan jebakan tersebutlah yang digunakan putih dalam pertandingan ini untuk memenangkan pertandingan. Gajah H5, langkah yang aneh dari hitam, dan kuda makan pion. Jebakan dimulai. Dalam posisi ini terlihat gajah diberikan kesempatan untuk memukul menteri, namun jelas menteri ini tidaklah gratis. Hitam menerima pengorbanan menteri, dan tepat setelah langkah ini, skakmat tidak dapat dihindari dengan gajah makan pion skak. Raja E7, langkah paksaan, dan kuda D5, skakmat, permainan selesai. Dalam pertandingan ini, Barney bermain sebagai putih dan Macrum bermain sebagai hitam yang berlangsung hanya dalam 5 langkah. Permainan dibuka dengan bird opening dengan variasi From's Gambit. Pion makan pion, D6, pion kali pion, hitam makan pion, kuda dikembangkan lanjut putih, dan Macrum menggerakkan pion ke G5. Dimaksudkan untuk mengusir kuda agar petak H4 dapat dimanfaatkan menteri untuk melakukan skak. Namun pada langkah kelima, blunder amatir dilakukan Barney dengan menggerakkan pion ke H3, mencegah pion maju untuk mengusir kuda. Dapatkah kawan-kawan menebak langkah selanjutnya dari Macrum? Jelas, gajah G3, skakmat, permainan selesai. Dalam pertandingan ini, De Frankel memegang bidak putih dan mampu memenangkan pertandingan hanya dalam 5 langkah saja. Permainan dibuka dengan pembukaan Inggris Symmetrical Variation. Kuda dikembangkan, langkah normal, pion E6, kuda lompat ke F3, dan hitam menggerakkan kuda ke E7. Langkah yang kurang akurat. Pergerakan ini praktis membuat raja tidak bisa bergerak, sehingga langkah normal kuda dikembangkan ke F6 adalah opsi yang lebih baik. Dalam langkah keempat, putih melakukan langkah yang cerdik, yaitu menggerakkan kuda ke E4, sebuah langkah provokasi dengan tujuan utama melompat ke petak D6. Dan entah apa yang terpikirkan oleh hitam yang terprovokasi dengan gerakan putih sehingga menggerakkan pion E5, sebuah blunder. Dimaksudkan untuk mengusir kuda dari petak E4. Dan inilah yang diinginkan oleh De Frankel, sehingga dengan mudahnya dia menggerakkan kuda ke D6, skakmat, permainan selesai. Dalam pertandingan ini, Frederick Baldwin Arnold bermain sebagai putih dan Milton Hanor bermain sebagai hitam. Milton Lob Hanor mampu memenangkan pertandingan hanya dalam 5 langkah dengan sebuah bumbu pengorbanan menteri. Permainan dibuka dengan pola pembukaan Indian Defense, variasi normal. Pion E5, lanjut hitam menawarkan pion sehingga mengarah kepada pertahanan Budapest. Pion D5 menolak pertukaran balas putih, dan gajah dikembangkan ke C5. Pada langkah keempat, putih melangkahkan gajah ke G5, memaku kuda, dan ini adalah langkah yang kurang akurat. Dalam posisi ini, hitam memiliki opsi untuk mengorbankan gajah, karena jika pengorbanan diterima, maka ada kuda lompat ke G4 skak, dan 1 perwira akan kembali. Namun hitam membuat langkah jebakan dengan melangkahkan kuda ke E4, mengorbankan menteri. Dalam posisi ini, langkah terbaik yang dapat dilakukan putih adalah menggerakkan gajah ke E3. Namun hasrat putih untuk membantai menteri tidak terbendung, sehingga Frederick Baldwin memakan menteri dengan gajah.
Dan tepat setelah ini, skakmat tidak bisa dihindari. Dengan gajah kali pion F2 skakmat, permainan selesai. Dalam pertandingan ini, Sinenov bermain sebagai putih dan Mylar bermain sebagai hitam. Mylar mampu memenangkan pertandingan hanya dalam 4 langkah saja. Permainan dibuka dengan pola pembukaan gambit raja dan gajah C5 classical variation. Pada langkah ketiga, putih tidak menggerakkan kuda ke F3 untuk mengamankan petak H4, namun pion putih justru terlalu bersemangat makan pion F5. Jelas, ini sebuah blunder, mengizinkan menteri untuk menyerang raja. Menteri H4 skak sesuai rencana, dan kembali pion putih berulah dengan tidak bergerak ke G3 untuk melindungi rajanya, sehingga raja bergerak ke E2 melarikan diri. Dan tepat setelah langkah ini, skakmat tidak dapat dihindari dengan menteri makan pion E4. Permainan berakhir. Dalam pertandingan ini, Erik Schiller bermain sebagai putih dan Howry Peck bermain sebagai hitam. Dan Erik Schiller mampu memenangkan pertandingan hanya dalam 3 langkah saja. Permainan dibuka dengan King's Pawn opening dan putih melanjutkan dengan Wayward Queen attack, sebuah langkah provokasi dari menteri. Di mana terlihat dalam posisi ini, menteri berada di baris terdepan, sehingga pemain-pemain, terutama seorang pemula akan merasa risih dengan keberadaan menteri. Dan semisal hitam terprovokasi untuk mengusir menteri, maka jelas menteri makan pion adalah skak, dan benteng dipastikan akan hilang. Sehingga dalam posisi seperti ini, mensupport pion adalah langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam. Namun Howry Peck merespon ancaman ini dengan langkah yang jauh lebih buruk dari memainkan pion ke G6, yaitu menggerakkan raja ke E7. Jelas, ini adalah sebuah langkah bunuh diri dari raja, dan Erik Schiller dengan senang hati makan pion E5 skakmat. Permainan selesai. Dalam pertandingan ini, Walter Thomas Mayfield bermain sebagai putih dan William Robert Rings bermain sebagai hitam. Dan Walter Thomas Mayfield mampu memenangkan pertandingan hanya dalam 3 langkah saja. Permainan dibuka dengan memainkan King's Pawn opening dan hitam melangkahkan G5 bold defense. Komputer menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan hitam adalah kurang akurat, karena jika sewaktu-waktu menteri melakukan skak di H5, pion tidak bisa lagi menutup serangan tersebut. Kuda C3 langkah wajar dari putih untuk mengembangkan perwira, dan pada langkah kedua, hitam melakukan langkah super blunder dengan memainkan pion E5. Ini menunjukkan kesalahan hitam pada langkah pertama diperparah dengan diizinkannya menteri melakukan skak. Dan jelas, putih menggerakkan menteri H5 skakmat. Permainan selesai. Pertandingan terakhir adalah Lance Darling melawan Richard Wood. Dalam pertandingan ini, Lance Darling bermain sebagai putih dan Richard Wood bermain sebagai hitam. Dan Richard Wood mampu memenangkan pertandingan hanya dalam 2 langkah saja, dengan pola skakmat yang mirip dengan permainan sebelumnya, di mana permainan dibuka dengan pola pembukaan grob dan dibalas E6 oleh hitam, membuka akses menteri untuk menusuk ke petak H4 karena pion putih di lajur G sudah tidak dapat menutup skak. Dan tepat pada langkah kedua, blunder mengerikan terjadi dengan pion melangkah ke F4, sebuah langkah aneh yang mengizinkan hitam
menang terlalu cepat. Jelas, pada posisi ini Richard Wood memainkan menteri ke-4 skakmat. Permainan selesai.